Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga dari sumber hukum Islam adalah ijma'. Ijma' adalah kesepakatan. Maksudnya kesepakatan tuh begini, Pak. Mungkin ayat Al-Quran ya sebagai sumber hukum Islam dan juga hadis ya mungkin saja ditafsirkan atau ditarik kesimpulan hukumnya secara beragam, secara berbeda maksudnya. Ayatnya itu, hadisnya itu. Tapi ketika ditarik kesimpulan hukumnya, ada yang menyimpulkannya hukumnya wajib, ada yang menyimpulkannya hukumnya sunnah, ada yang menyimpulkannya menjadi mubah. Ayatnya sama, ya, hadisnya sama, tapi kesimpulan hukumnya itu berbeda-beda. Ini sangat masuk akal, sangat istilahnya faktual, nggak bisa ditolak. Saya kasih contoh ayatnya kita sepakat itu, tapi kesimpulan hukumnya kok jadi nggak sepakat. Misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Wal walidat, para ibu yang punya anak bayi itu, yurdi'na, menyusui, auladahunna, anak-anak mereka, haulaini kamilaini, 2 tahun penuh. Nah, kalimat ini bukan kalimat perintah, ini kalimat khabariyah. Maksudnya Allah cuma bercerita ibu menyusui anak 2 tahun, begitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau ayat Qur'annya begitu, lalu hukumnya apa? Apakah hukumnya itu jadi kewajiban, apakah itu sunnah, atau itu mubah? Para ulama tidak sepakat, gitu. Ada yang bilang wajib. Maksudnya bilang wajib, ya Allah cerita begitu buat apa kalau enggak maksudnya nyuruh, gitu kan. Nah, kalau menyuruh, memerintah, ya berarti kan hukumnya wajib. Kalau ada seorang ibu kok menelantarkan bayinya, tidak menyusui anaknya sampai 2 tahun lamanya, maka dia berdosa karena hukumnya wajib. Tapi sebagian ulama yang lain bilang, oh enggak, itu tidak merupakan perintah yang mengikat, lalu kalau enggak dikerjakan jadi berdosa. Itu cuma anjuran, berarti jatuhnya sunnah. Kalau dia kerjakan dia dapat pahala, kalau tidak pun tidak apa-apa. Itu yang pendapat kedua. Lalu nanti ada pendapat ketiga mengatakan, wah itu mubah-mubah saja. Kenapa? Karena ayat itu ada terusannya, liman aroda, bagi yang mau, ayyutimar radha'ah, untuk menyempurnakan. Kalau mau sempurna, Anda silahkan saja menyusui bayinya sampai usia 2 tahun. Jadi jamaah sekalian, satu ayat yang sama, kesimpulannya bisa ada 3 yang berbeda. Itu kalau kita pakai ayat Quran. Juga begitu juga dengan sunnah. Satu hadis itu bisa ditarik kesimpulannya menjadi beberapa pendapat yang berbeda. Nah, ini saya baru ngokang nih, belum nembak nih Pak ya. Ini baru latar belakangnya. Sekarang ketika ada satu ayat atau ada satu hadis gitu ya, yang ternyata kesimpulannya itu seluruh ulama tidak ada yang berbeda pendapat bahwa itu ya begitu itu hukumnya, misalnya wajib, semua bilang wajib. Tidak ada satupun yang bilang sunnah. Tidak ada yang bilang mubah. Maka ketika sampai pada titik itu, itulah dinamakan sebagai ijma'. Nah, gitu. Jadi kalau dipikir-pikir, ijma' ini ya jumlahnya nggak terlalu banyak. Dia lebih sedikit. Gitu. Ayatnya boleh banyak, kesimpulan ulama boleh banyak, tapi ketika seluruh ulama kok jadi sepakat menetapkan hukumnya adalah wajib misalnya gitu kan, maka itu ijma'. Gitu. Contohnya ya sederhana aja. Misalnya begini, ketika Allah menurunkan ayat kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Nah, itu kan ayatnya memerintahkan kita untuk berpuasa. Nah, ternyata begitu kita masuk ke dalam tataran hukum fikihnya, tidak ada satupun ulama yang berpendapat
tentang hukum puasa kecuali satu, yaitu puasa Ramadan itu hukumnya wajib, gitu kan. Nah, ketika menyimpulkan bahwa hukumnya wajib, ternyata seluruh ulama tidak ada satupun yang berbeda. Semuanya sepakat itu hukumnya wajib. Nah, ketika sampai pada titik itu kita sebut ijma. Ya, seluruh ulama telah sepakat tentang kesimpulannya. Ah, gitu. Tidak ada perbedaan sedikit pun dalam hal tersebut, gitu ya. Nah, contoh yang merupakan ijma di masa Rasulullah itu atau di masa para sahabat adalah tentang sholat tarawih, gitu. Nah, ini menarik, Pak, karena sholat tarawih kalau kita cari ayatnya nggak ada satupun ayat yang isinya itu memerintahkan untuk sholat tarawih, nggak ada. Kalaupun ada ayat misalnya tentang aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda, itu bukan tentang tarawih. Atau misalnya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, itu tentang sholat tahajud, ya kan? Atau ketika Allah di awal sekali menurunkan ayat misalnya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit, itu pun tidak mengacu kepada tarawih. Di Quran tidak ada perintah tarawih. Nah, di hadis juga agak sedikit confuse. Kenapa? Karena Nabi disebutkan melakukan sholat malam hari baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan sebanyak 11 rakaat. Jangan ditanya berapa lamanya. Lama banget dan membuat orang taubatan nasuha gara-gara ngikutin Nabi. Ya, karena Nabi baca di rakaat yang pertama surat Al-Baqarah. Belum langsung ruku, masih ditambah lagi dengan Ali Imran. Nah, belum langsung ruku, masih ditambah lagi dengan An-Nisa. Jadi rakaat pertama itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Baru kemudian rukunya selama berdirinya, sujudnya sama dengan berdirinya. Itu Pak, dapat 2 rakaat, makmumnya langsung pulang taubatan nasuha, udah nggak balik lagi, saking lamanya, gitu kan. Tapi itu bukan tarawih, itu adalah tahajudnya Rasulullah, gitu. Nah, tarawihnya yang mana? Tarawihnya ya ada hadis yang menyebutkan bahwa pada suatu malam Rasulullah SAW keluar dari rumahnya ke masjid lalu sholat berjamaah diikuti oleh para sahabat, ya. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, lalu pada malam keempatnya Nabi kemudian menghentikan sama sekali sholatnya. Dan ketika ditanya kenapa kok kita berhenti sholat berjamaah di masjid pada malam bulan Ramadan ini, Rasulullah menjawab, fa inni khasyitu an tuftarada alaikum, aku takut ini nanti diwajibkan pada kalian. Nah, tetapi walaupun di tataran hadis dan di tataran Quran itu tidak terlalu tergambar oleh kita sekarang, ternyata para sahabat ya di zaman Khalifah Umar sepakat untuk menjalankan sholat tarawih itu. Sholat tarawihnya adalah sholat tarawih yang dilakukan pada tiap malam, bukan 3 malam. Tapi tiap malam seluruhnya sepakat melakukan itu tanpa ada seorang pun yang tidak ikut tarawih. Semuanya ikut tarawih sampai 30 malam, bahkan Umar sampai mengatakan jangan kalian berhenti dari tarawih di akhir Ramadan kecuali sudah khatam Al-Quran. Riwayat yang lain mengatakan sudah 3 kali khatam Al-Quran. Nah, itu contoh ijma, gitu. Ijma yang telah disepakati oleh para sahabat, gitu. Yang mana contoh ijma ini ya akan membantu kita umat Islam di zaman sekarang begini, Pak. Untuk menentukan, oh ternyata kesimpulan hukumnya itu, gitu loh. Qurannya nggak terlalu jelas, hadisnya nggak terlalu jelas, tapi kesimpulan hukumnya ada. Ya, jadi ketika dijalankan tarawih bersama para sahabat, gitu ya, nah itu menjadi petunjuk, menjadi clue bagi orang-orang yang belajar ilmu syariah kemudian, bahwa ada yang namanya sholat tarawih. Kalau kita cari di Quran, nggak ada ayatnya. Kalau kita cari di hadis, hampir tidak ketemu hadisnya, gitu. Nah, jadi ijma ini luar biasanya adalah ini menjadi semacam pembuktian, ya, bahwa suatu perintah di dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis itu
itu benar-benar terjadi apa enggak, benar-benar dijalankan apa enggak, kesimpulannya kayak apa, itu melihat para sahabat melakukannya kayak gimana. Gitu. Nah, ketika para sahabat melakukan kayak gimana, dan mereka sepakat dan tidak ada satupun yang berbeda, ya itulah sebenarnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketemu perintah kata-kata tarawih lah, nggak ada gitu ya. Siapa yang tarawih begini, bahkan kata tarawih, Pak, itu tidak ada di dalam hadis gitu. Jadi kita sholat tarawih ini tiap malam nih. Kalau ditanya apa hadis yang memerintahkan kita tarawih, nggak ada. Karena kata tarawih itu adalah kata yang adanya jauh setelah masa sahabat itu lewat. Jadi para sahabat itu melakukannya, Nabi melakukannya, para sahabat melakukannya. Tapi ketika mereka melakukannya belum ada istilah kata tarawih, belum ada gitu. Tarawih itu baru muncul di beberapa tahun setelah era para sahabat lewat, ya, dengan kebingungan mereka, ini namanya apa, ini namanya apa. Lalu dinamakanlah tarawih karena sholatnya ini banyak istirahatnya. Setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. Jadi sholat yang banyak istirahatnya akhirnya dinamakan, bukan oleh Nabi, bukan oleh sahabat, oleh zaman tabi'in dan seterusnya, itu dikatakan sebagai tarawih. Nah, contoh dari ijma itu adalah tarawih. Nah, jemaah sekalian, ijma ini kalau dilihat secara urut-urutan, itu setelah Al-Quran, setelah hadis, baru ijma. Kalau lihat secara urutan. Tapi kalau dilihat secara kekuatan hukum, yang nomor 1 itu justru ijma, baru nanti di bawahnya Quran, baru di bawahnya hadis. Kenapa? Karena begini, kalau Quran, Pak, orang masih bisa multitafsir. Ya, tentang hukumnya apa? Masih multitafsir. Misalnya begini. Berapa lama seorang wanita harus menjalani masa iddahnya ketika suaminya mentalak, ya? Itu kan disebutkan dalam Al-Qur'an, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Kalau suami mengatakan, wahai istriku, kamu saya cerai, itu kan dia harus mengalami dulu masa iddah. Masa iddahnya berapa? Quran menyebutnya 3 kali quru'. Quru' itu apa? Ada 2 pendapat. Selalu begitu, Pak. Ya, setiap ayat Quran disebutkan hukumnya apa, selalu ada 2 pendapat, 3 pendapat, 4 pendapat, ada beda-beda. Nah, itu berarti kan kesimpulan hukumnya nggak sepakat, gitu kan? Ayat Quran sangat sering menjadi sumber perbedaan pendapat, gitu. Tapi Pak, ketika hukumnya disepakati A, disepakati B, disepakati C, berarti itu kuat banget karena seluruh ulama sepakat di situ. Jadi kalau para ulama ahli usul menyebutkan sumber hukum yang paling tinggi maksudnya bukan tinggi derajat ini adalah dari Allah gitu ya, tapi yang paling akurat banget itu justru kalau sudah sampai pada titik ijma gitu. Oh, itu udah ijma. Wah, berarti udah selesai segala urusan karena seluruh ulama udah sepakat, udah jadi konsensus seluruh ulama gitu kan. Walaupun misalnya ada ayat Quran, tapi ayat Quran ketika menyebutkan satu hal gitu ya, tafsirnya masih bisa ada tafsir A, tafsir B, tafsir C, tafsir D. Tapi kalau kita bilang enggak, itu udah ijma, udah selesai berarti. Seluruhnya udah pasti sepakat. Nah, dengan demikian secara kekuatan hukum, kalau dibilang dalilnya adalah ijma, maka udah selesai gitu. Nggak usah nyebutin dalil Quran, nggak usah nyebutin dalil hadis. Kalau udah dibilang udah ijma, udah selesai berarti. Itu berarti kuat banget. Karena sudah menjadi konsensus seluruh umat Islam sepanjang zaman gitu, tanpa ada perbedaan pendapat. Quran masih bisa dibedakan pendapat. Hadis apalagi lebih banyak lagi pendapat. Tapi begitu udah dibilang ijma, sudah selesai gitu. Nah, cuma memang yang termasuk ijma tuh menjadi sedikit, Pak. Sedikit. Misalnya begini, sholat 5 waktu wajib, ijma. Ya, puasa Ramadan wajib, ijma. Gitu. Kemudian bayar zakat wajib, ijma. Haji wajib, ijma. Gitu. Cuma nanti begitu masuk yang lebih detail, udah nggak ada ijma. Gitu. Ya, misalnya begini, sholat tarawih itu disyariatkan, ijma. Gitu. Bahwa hukumnya sunnah, ijma. Berapa rakaat? Nah, udah nggak ijma itu, udah beda-beda lagi gitu ya.
Jadi ijma itu biasanya masuk pada poin-poin inti yang besar-besar, itu dasarnya ijma. Nah kemudian begitu masuk yang rinci, nah itu sudah bukan ijma lagi. Pasti ada perbedaan pendapat. Maka kita belajar ilmu tentang ijma itu, otomatis kita juga belajar tentang adanya yang tidak ijma. Ijma, tidak ijma. Nah gitu. Cuma jamaah sekalian harus membedakan antara ijma dengan ijtima. Nah itu dua hal yang berbeda. Ijtima ulama, nah itu beda lagi. Apa makna ijtima? Ijtima itu artinya rapat, artinya ngumpul. Nah begitu. Jadi beberapa orang kalau pada ngumpul, kayak kita nih sekarang lagi ngumpul, namanya kita ijtima, gitu ya. Tetapi apa perbedaan antara ijtima dengan ijma? Begini, kalau ijma itu yang bersepakat para ulama. Dalam arti mereka adalah orang yang punya kapasitas dalam berijtihad. Dan biasanya ijma itu tidak berada pada satu kurun waktu. Tapi sudah sejak zaman para sahabat, zaman tabi'in, itu kesimpulan hukumnya memang sudah begitu dan nggak berubah-berubah sepanjang zaman. Gitu. Sedangkan kalau yang namanya ijtima, itu bukan kesimpulan hukum. Ijtima itulah ngumpul. Gitu. Orang pada ngumpul. Hasilnya bisa saja tidak sepakat. Gitu. Kemarin kita udah sidang, gitu kan. Terus kesimpulannya gimana? Kesimpulannya beda-beda. Nah, ijtima itu artinya ngumpulnya orang-orang gitu. Bahwa hasilnya nggak sama, ya itu bisa saja terjadi. Tapi kalau kita bilang ijma, itu nggak harus ngumpul orangnya, tapi seluruhnya jadi sepakat begitu itu. Nah, itu dikatakan sebagai ijma. Dan ijtima itu kalaupun hasilnya bisa sama, begitu kapan kumpul lagi, udah beda hasilnya. Begitu kapan kumpul lagi hasilnya beda. Jadi kalau dilihat dari periodisasinya dari awal sampai akhir, kalau ada ijtima itu hasilnya nggak pernah sepakat gitu. Nggak selalu dijamin kesepakatannya. Nah, sedangkan kalau ijma adalah sesuatu yang seluruh umat Islam sepakat sepanjang zaman, itu selalu sama terus dan nggak pernah berubah gitu kan. Kan begini Pak, bahwa sholat 5 waktu itu wajib, emang pernah ada perubahan? Kan enggak ya, seluruh umat Islam pasti selalu mengatakan sholat 5 waktu wajib dan enggak akan ada perubahan-perubahan sama sekali. Jamaah sekalian, itu kaitannya dengan ijma.